Pernah nggak sih lu melihat seorang cowok yang kelihatannya tangguh banget, selalu senyum tapi matanya kosong? Atau mungkin lu sendiri yang ngerasain itu? Merasa ada beban berat di pundak tapi bingung gimana caranya cerita? Gua mau lu jujur sama diri sendiri. Seberapa sering lu mendengar teman cowok lu bilang, gua lagi nggak baik-baik aja? Mungkin jarang atau bahkan nggak pernah sama sekali. Masalahnya dunia ini seolah-olah punya aturan tak tertulis buat para cowok. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Jangan cengeng, jangan ngeluh, jangan cerita. Akhirnya banyak dari kita yang jadi pria yang tidak bercerita. Hari ini, gue mau ajak kalian ngobrol, ngupas tuntas, kenapa sih banyak cowok yang milih untuk diam? Apa akibatnya? Dan yang paling penting, gimana cara kita keluar dari masalah ini? Sebelum kita mulai, gue mau minta dukungan dari kalian. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lu yang butuh dengerin ini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar bareng. Ada 3 alasan utama kenapa banyak dari kita, para cowok, memilih untuk diam dan enggak bercerita. Pertama, stereotip maskulinitas yang keliru. Dari kecil kita dididik untuk jadi kuat. Film-film, iklan, bahkan ucapan orang tua kadang tanpa sadar membentuk pola pikir itu. Jangan nangis, kamu kan laki-laki, atau cowok itu harus mandiri. Alhasil, kita menginternalisasi pemahaman bahwa menunjukkan emosi adalah sebuah kelemahan. Kita berpikir, kalau kita sedih atau takut, kita nggak memenuhi standar sebagai seorang pria. Padahal itu bukan kelemahan, itu bagian dari jadi manusia. Kedua, minimnya pendidikan emosional. Jarang banget ada sekolah atau bahkan keluarga yang mengajarkan kita cara mengelola emosi. Kita diajari matematika, fisika, sejarah, tapi nggak diajari cara mengenali perasaan diri sendiri. Akhirnya, ketika ada perasaan nggak enak, kita nggak punya kamus untuk menerjemahkannya. Jadi, daripada bingung dan salah ngomong, mending diam aja. Ketiga, takut dianggap beban. Kita sering berpikir, masalah gue ini nggak penting kok. Atau, teman-teman gue pasti punya masalah yang lebih besar. Perasaan ini bikin kita merasa malu atau nggak pantas untuk menceritakan apa yang kita rasain. Kita takut kalau cerita, kita malah nyusahin orang lain. Jadi, bukan karena kita nggak punya masalah, tapi karena kita nggak punya ruang yang aman untuk menceritakannya. Dan ketika semua itu terpendam, dampaknya bisa sangat mengerikan. Memendam perasaan itu kayak menyimpan bom waktu. Awalnya biasa aja, tapi lama-lama bisa meledak. Dan ledakannya nggak cuma merusak diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Dampak pertama, kesehatan mental dan fisik. Gua mau ngasih data yang bisa bikin kalian mikir. Berdasarkan banyak penelitian, cowok yang memendam masalahnya punya risiko lebih tinggi kena depresi, serangan panik, atau bahkan bunuh diri. Secara fisik, memendam emosi bisa bikin tekanan darah naik, gangguan tidur, dan masalah jantung. Lu mungkin berpikir kuat, tapi tubuh lu nggak bohong. Dampak kedua, hubungan jadi rusak. Lu bayangin aja gimana bisa lu membangun hubungan yang sehat dan intim kalau lu sendiri nggak pernah jujur sama perasaan lu. Ketika ada masalah dalam hubungan, lu nggak bisa komunikasi. Lu malah milih diam atau lebih parahnya, meluapkannya dalam bentuk amarah atau perilaku pasif-agresif. Pasangan lu jadi bingung dan merasa nggak dihargai karena lu nggak pernah kasih mereka kesempatan untuk ada di sisi lu. Dampak ketiga, jadi contoh buruk. Kalau lu seorang ayah atau kakak atau sekadar figur buat adik-adik lu, mereka akan melihat cara lu bereaksi terhadap masalah. Kalau lu diam, mereka akan berpikir itu adalah cara yang benar. Dan tanpa sadar, lu mewariskan beban yang sama ke generasi berikutnya. Ini bukan cuma masalah personal, ini adalah masalah sosial yang harus kita pecahkan bersama. Lantas, gimana caranya? Jadi gimana caranya kita bisa keluar dari beban ini? Ini bukan tentang jadi cengeng, ini tentang jadi manusia yang utuh. Solusi pertama, kenali diri lu sendiri. Coba lu mulai dari yang paling sederhana. Di akhir hari lu bisa luangkan waktu 5 menit aja untuk nulis di buku catatan atau di notes handphone lu. Tulis apa yang lu rasain hari ini. Marah, sedih, senang, bingung. Cukup tulis aja. Lu nggak perlu cerita ke siapa-siapa,
Lu cuma perlu jujur sama diri lu sendiri. Solusi kedua, cari orang yang bisa lu percaya. Enggak semua orang bisa lu ajak cerita, itu wajar. Tapi lu pasti punya 1 atau 2 orang yang lu anggap bisa jadi tempat aman. Bisa teman, bisa pasangan, atau bahkan anggota keluarga. Mulai dengan hal-hal kecil dulu, misalnya, gue lagi pusing nih sama kerjaan, atau gue lagi bingung nih. Nggak perlu langsung cerita yang berat-berat. Solusi ketiga, cari bantuan profesional. Kalau lu ngerasa beban lu terlalu berat dan lu enggak sanggup sendirian, jangan pernah malu untuk mencari bantuan psikolog atau konselor. Mereka itu profesional. Mereka dilatih untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan membantu lu menemukan jalan keluar. Ini bukan tanda kelemahan, ini justru tanda kalau lu punya keberanian dan tanggung jawab untuk diri lu sendiri. Gua ngerti ini semua enggak gampang. Gue juga masih belajar, tapi gue yakin kita bisa berubah. Kita bisa menciptakan lingkungan di mana para pria bisa jujur dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Ini bukan tentang menjadi pahlawan yang selalu kuat. Ini tentang menjadi manusia yang berani untuk mengakui bahwa kadang kita juga butuh bantuan. Buat kalian yang lagi merasa sendirian, gue mau bilang, kalian enggak sendiri. Masalah kalian itu valid dan lu berhak untuk menceritakannya. Akhir kata, terima kasih udah mau dengerin gue. Gua harap video ini bisa jadi pemicu buat kita semua untuk jadi pribadi yang lebih baik. Kalau lu merasa video ini penting, gua minta lagi bantuan kalian untuk like dan share ke teman-teman lu. Dan kalau lu belum subscribe, klik tombolnya sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.